Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam di tempat Bapak Ridwan Arifin sebagai pengampu kelas kemahiran bantuan hukum kelas Kamis pukul 13.00. Di sini kelompok kami ingin memaparkan tentang program bantuan hukum terhadap permasalahan perlawanan rakyat Desa Wadas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Rizkan Swanmi Saputra, NIM 343, kemudian ada Dewani Ayu Mentari, NIM 345, Dava Fadil Alfanda, NIM 346, ada Rahma Mutiara Fadila, NIM 348, dan saya sendiri Wahyu Wibowo Mukti, NIM 367. Sebelumnya, mari kita mulai secara definisi. Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Lalu pemberi bantuan hukum itu dapat sebuah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Lalu bantuan hukum yang dapat diberikan dapat berupa bantuan litigasi maupun non-litigasi, baik dalam permasalahan hukum pidana, perdata, hingga tata usaha negara. Untuk yang litigasi merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Untuk non-litigasi, penyelesaian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 10 dalam Undang-Undang mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengindikasikan bahwa sengketa bisa saja diselesaikan melalui jalur alternatif. Proses non-litigasi penyelesaiannya berdasarkan itikat baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa. Latar belakang kasus. Yang pertama, pada Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, ditangkap oleh aparat kepolisian. Penangkapan ini terjadi bersamaan dengan masuknya ratusan aparat kepolisian ke Desa Wadas untuk melakukan pengukuran lokasi rencana penambangan material bagi Bendungan Bener. Yang kedua, menurut rilis dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau Gempa Dewa, ada sekitar 40 orang warga Wadas ditangkap oleh aparat kepolisian berkaitan dengan aksi penolakan pengukuran di Desa Wadas. Yang ketiga, semua bermula dari rencana pembangunan Bendungan Bener pada tahun 2013. Bendungan tersebut bakal terletak di wilayah Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Proyek ini bakal menggusur sejumlah desa yang berada di dua kabupaten tersebut. Dan yang terakhir, Desa Wadas menjadi salah satu desa yang masuk ke dalam target lokasi itu. Desa Wadas diikutsertakan sebagai lokasi pertambangan batu andesit yang akan digunakan untuk proyek strategis nasional. Untuk selanjutnya, program bantuan hukum advokasi. Ada yang pertama, penyambung komunikasi warga dengan pemerintah dan perusahaan. Yang kedua, pendampingan hukum di persidangan. Dan yang ketiga, penyuluhan hukum. Untuk penyambungan komunikasi warga dengan pemerintah dan perusahaan, langkah awal untuk upaya non-litigasi dalam program ini adalah mengadakan audiensi masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan. Posisi lembaga bantuan hukum dalam audiensi di sini sebagai komunikator dan mendampingi warga dalam proses audiensi berlangsung. Hadirnya pendampingan dari lembaga bantuan hukum guna menjaga dan menjamin hak-hak warga negara terhadap pemerintah dan perusahaan terjamin. Selain melakukan pendampingan dalam proses audiensi tersebut, bantuan hukum yang diberikan berupa mempersiapkan administrasi sebelum audiensi berlangsung, apalagi dengan instansi pemerintah dan berbadan hukum
untuk tercapainya audiensi antar masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan yang harus mengajukan surat terlebih dahulu kepada pihak terkait. Selanjutnya untuk pendampingan hukum di persidangan. Dalam pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 52/DJU/SK/HK-006/5 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang dapat diberikan dalam kasus kriminalisasi pejuang lingkungan tersebut terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan negeri, dan penyediaan pos bakum pengadilan negeri. Selanjutnya, penyuluhan hukum. Penyuluhan atau sosialisasi ini sebagai upaya preventif dari LBH untuk meningkatkan kesadaran akan hukum pada masyarakat dan meminimalisir banyaknya kasus kejahatan yang ditimbulkan ataupun dialami warga, serta dengan pemberian sosialisasi menyandingkan kasus-kasus sebelumnya yang telah terjadi, akan memberi peringatan dan pemahaman warga akan sengketa yang telah dan bisa kapan saja terjadi pada warga dengan hukum yang berlaku. Sehingga dengan pemberian pemahaman mengenai bantuan hukum, masyarakat tidak lagi merasa takut dan salah langkah dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan ranah hukum. Baik, sekian dan terima kasih pemaparan bantuan hukum dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.